Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap nanti semuanya melalui dua dunia, kata Pak Wakapolda kemarin, kita hidup di dua dunia alam nyata dan alam gaib. Alam gaibnya adalah alam maya. Kita imbau masyarakat untuk tidak keluar rumah di tanggal 31, di rumah saja merayakan tahun baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Novian. Tadi pemaparannya membuka mata kita. Ternyata untuk penerapan rapid antigen itu banyak kecolongannya, banyak yang tidak melegakan hotel-hotel gitu ya Pak ya. Ini tadi sudah diingatkan oleh Pak Dr. Joko, ini bagaimana 1 atau 2 minggu ke depan hasilnya seperti apa. Nah ini jadi tanda-tanya besar. Jadi tadi prinsip keterbukaan juga disampaikan, teman-teman juga masyarakat yang terbuka terhadap kondisi maupun hukum sistemnya juga tidak terbuka. Jadi, terus malam tahun baru akan dilakukan pemeriksaan. Baiklah, sebelum ke para undangan, ya satu pembicara lagi dari Ketua Komisi A DPRD DIY, Bapak Eko Swanto. Saya pikir sudah banyak penjelasan tadi dari Pak Kudus sama Pak Novian. Itu sebagai salah satu penentu kebijakan yang bisa direkomendasikan. Mari silakan Pak. Baik, Mas Teguh. Jadi saya izin Pak Kasat untuk Mas dari Pol PP tindakan hand sanitizer, mobilisasi, protokol yang disiapkan oleh hotel, bukan panitia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, saya baru pulang dari Kecamatan Ngasih. Tadi juga bareng sama teman-teman dari Pol PP, BPD, diterima juga oleh Pak Kapolsek dan Pak dan Kamil selain Pak Anewu Pak Sama. Juga ngobrol soal COVID ini. Karena tiba-tiba hari Senin kemarin Kulonprogo itu naik 100 lebih. Sehingga biasanya ini naik sidik-sidik itu tiba-tiba berapa jadinya kira-kira begini. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Dr. Joko, Pak Kasat tadi sudah menyampaikan banyak hal. Ini materinya Danis tak kirim dari Mas Dono luar biasa. Tapi belum sempat membuat PowerPoint-nya. Jadi materinya sudah saya kirim yang edisi tanggal 29 Desember. Jadi kami ini di Komisi A selalu dapat update info dari BPBD maupun dari POPP seluruh kegiatan yang dibuat. Dan beberapa kali juga mengundang teman-teman termasuk Pak Kombes Pol Yulianto terakhir di Kepatian juga ngobrol soal penanganan COVID ini. Bapak Ibu yang kami hormati, begini. Yang pertama, COVID udah tambah ini, saya kira vaksinnya juga belum ada. Vaksin belum ada, obatnya belum ada, dan COVID ini rodok kejembak. Loro radindani, tinggal radilayati. Jadi dalam konsep serawungnya wong Indonesia, ini dua hal yang menyakitkan. Jadi kalau dulu tetangganya sakit, misalnya demam berdarah atau malaria dirawat di RSUD gitu, maka satu kampung ini bisa urunan. Ya. Kemudian bersama-sama naik kendaraan menjenguk. Ya. Hari ini itu tidak terjadi. Demikian juga layatan. Layatan ini konsep sosial ala Indonesia yang membuat banyak orang serawung. Kemudian tiba-tiba itu tidak terjadi. Maka ada transformasi sosial kebudayaan yang sangat serius. Dan terkait dengan itu, maka kita juga harus memulai
tata kehidupan yang menurut saya harus tetap optimis. Kita tahu data-datanya ini semakin menyedihkan, tapi tidak boleh kehilangan optimisme. Saya bisa memahami betul apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Joko tadi, dan kebetulan cucu saya ini juga internis. Jadi kalau pulang itu saya bisa tahu persis apa yang dilakukan, harus membersihkan diri dan seterusnya, dan juga tidak menangani pasien. Maka dalam catatan per 29 Desember ini saya coba komparasikan dengan tanggal 1 Desember aja, nggak usah sampai ke bulan Maret. Tadi disampaikan bahwa suspek per kemarin sore itu 21.798 orang. Kalau kita bandingkan dengan yang tanggal 1 Desember, 1 Desember itu kasus positif itu 6.073. Per kemarin sore menjadi 11.602. Artinya ada penambahan kasus positif dalam 28 hari 5.529. Kemudian untuk yang dirawat per tanggal 1 Desember ada 1.461. Per tanggal 29 Desember yang dirawat ada 3.635. Ada kenaikan 2.174 selama 29 hari. Meninggal dunia per tanggal 1 Desember ada 146. Per tanggal 29 Desember dilaporkan 249. Ada kenaikan 103 meninggal dunia. Hampir separuh. Nah, kalau kita lihat posisi kesiagaan rumah sakit, ada 27 rumah sakit rujukan di DIY, posisi per tanggal 29 Desember kemarin. Tempat tidur kritikal yang menggunakan ventilator, totalnya ada 64, yang digunakan ada 50, ketersediaannya ada 14. Tapi bed rumah sakit ini unik, setiap menit bisa berubah. Bisa yang satunya keluar karena sembuh, bisa satunya masuk, ya, bisa keluar karena meninggal, dan jadi sangat dinamis, sehingga data ini tidak bisa digunakan per hari. Mestinya ini sudah per detik, dan kita sedang kembangkan dengan Kominfo agar update kesiapan rumah sakit baik yang kritikal maupun non kritikal ini bisa dipantau terus-menerus. Posisi tempat tidur non kritikal dari ketersediaan 577 yang telah digunakan 500. Sisanya ada 77 per data kemarin. Yang hari ini kami belum mendapatkan update-nya. Biasanya jam 4 sore. Ini sudah lewat 27 menit sebelum ada WA masuk ke saya atau satu. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa tren kasus positif ini naik. Pada saat yang sama sistem kesehatan kita kecepatannya tidak secepat laju kenaikan kasus positif. Maka pilihan strategi yang harus dilakukan sebelum nanti saya cerita soal tahun baru nih, singkat saja. Kami punya rumus yang sudah pernah kami sampaikan tanggal 20 April 2020 yang lalu. Pada tanggal 18 Maret kami diskusi, Komisi A mengundang instansi terkait, Pak Sekda termasuk Bapak Ibu dari gugus tugas COVID Gajah Mada, kemudian teman-teman dari perguruan tinggi, Muhammadiyah dan juga undang dan lain-lainnya. Kami merumuskan namanya 7 langkah pitulungan, yang menurut saya ini masih relevan. Yang pertama adalah, sebelum yang pertama itu dilakukan namanya pemetaan, seperti tadi, data warganya berapa, positif berapa, dirawat berapa, meninggal berapa, dan lain-lainnya. Nah, langkah yang pertama adalah pencegahan. Tujuan utama pencegahan ini hanya ada satu, memutus mata rantai penularan COVID. Tidak ada tujuan yang lain.
Jadi goal dari pencegahan ini adalah putus mata rantai penularan COVID dengan cara apa? Yang pertama adalah edukasi, sosialisasi. Ini terus menerus, karena ini urusannya kesadaran orang. Urusannya soal 4 aspek ilmu pengetahuan. To see, to know, to understand, to believe. Jadi tahapan menuju orang teredukasi ini ada 4 tahap ilmu pengetahuan. To see, mendelok, ya, weruh, ngerti, meyakini. Nah, menuju yakin bahwa COVID ono, ini aja juga butuh kerja keras. Mungkin orang boleh mengatakan, pulau percaya kali bahwa enten COVID, tapi dalam praktek hidupnya tidak percaya COVID. Nah, langkah yang berikutnya yang juga penting adalah peningkatan sistem kesehatan. Baik SDM aparatur yang di lingkup kesehatan, ini harus ditingkatkan. Kesejahteraannya juga dijamin, perlindungan melalui asuransi juga dijamin. Nah, kami mengatur nuwun kepada seluruh tenaga medis, para medis, rekan-rekan Pak Dr. Joko dan juga teman-teman. Ada beberapa pihak yang Pemda harus memberikan atensi lebih. Pertama adalah dokter, 2 perawat, 3 petugas pemulasaraan jenazah, 4 petugas pemakaman jenazah, 5 sopir ambulan dan krunya, 4 ahli gizi dan lain-lainnya. Pokoknya semua siapa yang terlibat dalam urusan penanganan COVID, termasuk saudara-saudara kita dari TNI, Polri, Pol PP dan lainnya harus dijamin kesejahteraan dan asuransi. Mengapa? Karena para pihak inilah yang kemudian di garda terdepan. Misalnya Pol PP. Ya mohon maaf harus saya sampaikan di sini. Nggak ada itu swab rutin untuk teman-teman yang bertugas di lapangan. Swab rutin berapa bulan kan? Lebih terus saya bukan rutin namanya. Mestinya gugus tugas ini memikirkan, ya. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang di lapangan inilah yang nyegati ning dalan gawani cek suhu, ini yang bertatap muka langsung loh. Artinya paling beresiko selain yang di tenaga medis paramedis tadi. Termasuk apa? Pendeteksian baik itu melalui antigen maupun swab bagi seluruh tenaga medis paramedis. Nyuntuh ini sama atur Pak Joko. Istri saya itu sejak bulan Maret dapat swab di Sarjito itu di bulan Desember. Ya terparik. Yang selain itu, dia sendiri. Gitu loh. Ini contohnya saja. Sehingga tidak heran kalau kemudian RSUD yang di kota Jogja misalnya, tiba-tiba ada 35 tenaga medis paramedis yang positif. Kepala puskesmas misalnya. Karena memang selama ini gugus tugas belum mengalokasikan anggaran, belum mengalokasikan apa namanya swab atau antigen atau apa ya. Bahkan kalau Bapak Ibu besok sopir ambulan itu panjenengan cek di Pemkot berapa kali di rapid. Yang nganter-nganter dulu. Yang nganter-nganter jenazah itu. Ini contoh-contoh hal yang perlu diperbaiki di masa yang datang. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selain sistem kesehatan tadi, di dalam sistem kesehatan itu harapan kita, kemarin kami sampaikan dalam rapatnya gugus tugas dari Pak Sekda, Pemda agar bekerja sama dengan perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan. Bapak Ibu perlu ketahui, untuk tenaga kesehatan yang koas, yang residen, yang SP2, ya, yang spesialis ambil sub spesialis ini, statusnya membayar, ya, statusnya sekolah. Kecuali barangkali yang masuk dalam status relawan penanganan COVID. Tapi yang tidak, nggak dapat insentif apa-apa. Sementara kan kita juga tidak tahu di IGD kayak apa. Ya.
Karena kan di skema kita banyak instalasi kesehatan, untuk periksa itu kan tidak mengharuskan. Pokok masuk angin ini teko nang puskesmas, sesuai dengan tingkatan BPJS-nya dan lain-lain. Ini beberapa fakta yang saya kira penting sehingga sistem kesehatan ini mutlak harus ditingkatkan dengan dukungan penuh dari APBD, termasuk skema kerjasama. Kita bisa mengangkat relawan misalnya dengan skema tenaga bantu, honornya dinaikin. Karena kalau tidak, berat ini situasi. Nah, langkah yang keempat adalah strategi penanganan non medis. Yang pertama adalah Pemda harus menjamin kebutuhan pangan rakyat. Harus diberesin dulu urusan pangan. Dalam situasi krisis ini harus ada kecerdasan dari kita semuanya untuk bagaimana memaintain APBD dan belanja tidak terduga ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Misal, beli masker kain, yang ngumpul ke penjahit juga. Misalnya begitu. Ya. Bikin hand sanitizer. Kan banyak teman-teman yang punya kemampuan untuk membuat itu, tinggal nanti disupervisi oleh tim ahlinya bahwa ini memenuhi syarat. Sehingga duit yang beredar di DIY, harapannya itu juga muter ke DIY. Jangan impor, apalagi keluar dulu. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, setidaknya bisa menolong produktivitas ekonomi di tingkat rakyat. Nah, di sisi lain, ada yang untung gede urusan COVID ini. Satu, yang bisnis telekomunikasi. Penggunaan pulsa hari ini berlipat ganda. Tiba-tiba anak-anak sekolah di rumah harus beli pulsa, yang kerja juga work from home, macam-macamnya. Maka bisnis pulsa ini, bisnis paketan ini, naiknya luar biasa hebat. Pertanyaannya, pernah nggak Pemda DIY ngajak duduk bareng perwakilan berbagai provider itu dulu di Jogja dan bantu Jogja pakai skema Perda CSR. Nah, yang berikutnya adalah dukungan APBD dan juga anggaran termasuk kerjasama dengan CSR. Ini penting. Berbagai perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan baik dari sisi telekomunikasi, pengadaan alat-alat dan lain-lainnya itu sesuai dengan Perda CSR dibolehkan untuk membantu masyarakat. Dan ini mestinya bisa. Sehingga kalau misalnya tadi Pak Kasat sudah bekerja keras, misalnya hotel ini kan pasti PT, ya. Masa nggak bisa sih bantu tempat cuci tangan di RW sekitar situ? Untuk meringankan beban beli pulsa, satu kanannya atau dua bitnya itu yang wifi-nya kayak RT sebelah pasti bisa. Dan saya yakin tidak merugikan hotel. Karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Sosial Terbatas tentang Corporate Social Responsibility. Nah, yang berikutnya adalah law enforcement, penegakan hukum. Pak Kasat ini sudah luar biasa bekerja keras bareng sama teman-teman Polri dan TNI. Terutama kita pusing Pak ngadepi demonstrasi. Sehingga kami merekomendasikan ke Pak Yulianto dan teman-teman, bukan kita ini melarang unjuk rasa, tidak. Saya dulu juga sering unjuk rasa. Tetapi dalam protokol COVID kayak gini boleh mengedepankan keselamatan. Jadi ini dimungkin orang bulu jaraknya 3 meter. Nah ini enggak, ini sudah melanggar protokol, dia merusak dan lain-lainnya. Jadi kami terima kasih. Polri kemarin sudah menangkap lagi yang melakukan perusakan di DPRD. Mohon Polri jangan nanggung-nanggung Pak, jangan hanya pasal perusakan. Pasal Undang-Undang Karantina Kesehatan dipakai Pak. Jadi siapa yang mempromotori demo itu, ya, dan juga berbagai aksi yang di titik nol dan lain-lainnya itu, ya, pembuat kerumunan ya kenakan pasal pidana. Karena kalau tidak akan dianggap biasa-biasa saja dan menjadi peristiwa yang tidak aneh. Jadi menurut saya tidak boleh ada ketidaktegasan. Ini kami mendukung penuh langkah Polri dan TNI itu. Nah, disiplin masyarakat ini menjadi kunci dari semuanya. Maka peran media, bagaimana disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya, sangat penting. Sehingga misalnya kayak di kedaulatan rakyat, ini kan
jangkauannya sampai ke tingkat RW kalau di kota tahu saya. Papan-papan di kampung itu sudah terpasang. Termasuk di online-nya, misalnya begitu. Ya berikan satu kolom kecil lah. Tetap dengan lakon, ayo pakai masker, wis ning omah wae. Jadi ada satu apa ya? Satu sudut kecil, namanya apa itu Pak? Halamannya benar-benar terjadi, sungguh-sungguh terjadi itu loh, halaman sini kan, ya, dengan judul tadi itu, ayo ngambil masker. Misalnya begini itu menjadi penting, edukasinya akan terus menerus karena yang mutlak harus dikerjakan. Nah dari sisi dukungan APBD Bapak, kami sudah setujui dalam APBD 2021 yang ini bisa dipakai tanggal Januari tanggal 1 besok. Belanja tidak terduganya ada 62 miliar. Dan gubernur sudah menetapkan tanggal darurat ini berakhir lagi sampai tanggal 31 Januari. Artinya duit yang 62 miliar itu rumusnya bisa dipakai. Cuman kemarin saya sampaikan ke PMK, tolong juga berbagi dengan Merapi ya, kita juga belum tahu ya perkembangan Merapi nanti kayak apa. Yang jelas dana Merapi masih tersedia 5,5 miliar untuk cadangan sewaktu-waktu Merapi memerlukan. Nah yang di Sleman untuk cadangan Merapi itu tanggal daruratnya 20 miliar. Cuman duit provinsi untuk Merapi belum bisa dipakai hari ini, kecuali yang dana Merapi itu, karena tanggal darurat Merapi baru ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Sleman. Jadi nanti kalau naik status tanggal darurat Merapi di DIY, otomatis bisa pakai yang 62 miliar. Sehingga Pak Jono, Pak Yulianto dan lain-lain dari sisi dukungan anggaran ada. Tinggal monggo gugus tugas nanti membuat rencana operasi yang kayak apa di bulan Januari. Dari sisi dukungan penganggaran tersedia. Inilah beberapa catatan yang bisa kami sampaikan dalam diskusi ini dan ya, tentunya seruannya untuk bagaimana dengan tahun baru 2021 stay home pun teng dalem kemawon sareng-sareng keluarga melewati masa tahun baruan wis nyanyi ya masak di rumah seperti kehidupan sehari-hari biasa. Kenapa tadi saya matur bahwa kalau Pak Dr. Joko tadi ujung dengan ujung ini baratnya banjir ini. Nah, yang di sistem kesehatan ini harus segera digenjot untuk ditingkatkan. Kalau tidak, kolap. Nah, harapan kita diskusi ini bisa membangkitkan bersama-sama tumbuhnya kesadaran untuk stay home, untuk menegakkan protokol kesehatan. Saya kira ini saja sebagai pengantar diskusi dan matur nuwun dapat kesempatan bisa sowan dengan semuanya. Pada prinsipnya dari Komisi A memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan COVID, tentunya disesuaikan dengan kewenangan, ketentuan peraturan undang-undangan, dan juga kemampuan anggaran yang ada. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Catatannya cukup banyak tadi terkait dengan dukungan anggaran dan juga harapan terhadap perlindungan pada sektor terdepan dari persoalan COVID-19. Bapak Ibu semuanya sudah hadir juga di sini, Pak Aji Baskoro, ada juga Pak Yuli. Nah, kita pertanyaan ke Pak Yuli dulu, Pak Aji dulu. Pak Aji, Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Ini Pak Aji. Geng sonten Pak Eko, Pak Noviar, Bapak Ibu. Ini ya untuk tadi sudah dijelaskan adanya peningkatan COVID-19 yang luar biasa dan dari para pembicara mengingatkan kembali khususnya dari Pak Dokter Pak Eko terkait dengan upaya pencegahan yang harus ada tindakan yang luar biasa yang istimewa.
Terus malam tahun baru katanya ada surat yang dikeluarkan oleh gubernur atau Pak Sekda yang sangat terkait dengan kerumunan, Pak. Monggo, ada penjelasan dari Pak Sekda. Mas, sebetulnya saya soal di sini untuk mendengarkan gitu, karena apa yang saya sampaikan pasti sudah sama dengan yang disampaikan oleh Pak Noviar. Soal surat saya kepada 4 bupati itu juga konsepnya Pak Noviar itu, Mas. Jadi mungkin saya saja sekarang mengikuti, mendengarkan saja, nanti apa saja hal-hal yang kira-kira perlu kita tindak lanjuti di pemerintah daerah, nanti kita siap untuk tindak lanjuti. Tadi mungkin berkaitan dengan Malioboro dan lain-lain, Pak Noviar juga sudah menyampaikan. Ngoten Mas nggih. Nanti minta Pak, poin-poin terakhirnya Pak untuk yang bisa disampaikan setelah diskusi. Pada Pak Guli. J Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa menimba ilmu di sini dari Dr. Joko, dari Pak Eko, dari Pak Noviar, dari teman-teman semua. Tantangan kita yang di depan mata adalah malam tahun baru ini. Tetapi kita tidak bisa juga lepas dari tempat-tempat yang lain yang kita bahas beberapa hari ini sampai memikirkan berbagai macam cara yang ekstrim untuk mencoba mengurangi kerumunan. Malam tahun baru misalnya di Malioboro. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan kepada Kapolresta, salah satu yang menarik perhatian orang berkerumun di Malioboro itu adalah pelang tanda tulisan Malioboro itu yang ditenteng itu. Saya mengusulkan untuk dicopot itu. Mungkin 1 minggu sampai karena ini sampai dengan tanggal 4 tanggal 1 hari Jumat sampai dengan tanggal 4 ini kan orang masih libur. Mungkin tanggal 4 itu Senin ya. 4 itu Senin ya. Nah, tanggal 4 orang baru mungkin masuk kantor. Saya nggak tahu. Kalau instansi lain, kalau saya tidak pernah libur, jadi nggak ngerti. Tanggal merah lagi. Pak Noviar juga hari Minggu juga masuk. Jadi salah satu ide ekstrem adalah itu mencopot itu, tapi saya sepertinya juga tidak dicopot atau mungkin ditutup pakai kain mori dulu lah biar enggak tempat orang foto dulu. Termasuk juga saya kira Pemkot sudah memagari kilometer 0, kemudian Tugu, Wonogiri juga sudah dipagari. Nanti pada malam tahun baru itu harus dijaga betul sama polisi, sama tentara, sama Pol PP supaya tidak terjadi kerumunan. Tetapi ada juga yang ketika itu kita share di publik foto-foto itu, ada yang komen kenapa nggak di luar bundaran sekalian kok tanggung amat gitu. Pak Noviar mungkin nanti bisa jadi masukan untuk teman-teman yang di kota. Artinya kayak yang di kilometer 0 itu kan pagarnya masih di dalam bola-bola itu. Nah kalau di luar bola-bola kan mungkin ya pasti orang tidak. Kalau sekarang kondisinya sekarang masih memungkinkan orang duduk di bola-bola itu, baik di Tugu maupun di kilometer 0. Nah, termasuk ide ekstrim menyemprot setiap setengah jam di sepanjang jalan Malioboro pada malam tahun baru juga sempat terpikirkan juga, tapi juga kemudian ada hal-hal yang teknis yang kira-kira itu tidak mungkin dilakukan. Semprot apa namanya desinfektan. Tetapi ketika itu disemprot nanti malah mengundang, oh ini Malioboro udah bersih dari COVID nih, karena udah didesinfektan. Ayo pada datang, jangan bang jadi repot.
Maka memang instruksi gubernur nomor 7 2020 itu saya kira menjadi pedoman kita, termasuk juga maklumat Kapolri untuk tidak berkerumun, tidak melakukan perayaan, tidak menyalakan kembang api pada malam tahun baru, konvoy dan lain sebagainya, termasuk informasi bahwa masih banyak penjual kembang api, dan ini Pak Kapolda kemarin sudah memerintahkan kepada para Kapolres untuk segera melaksanakan razia. Kita sih berharap penjual kembang api udahlah ya gimana ya, banyak unsur-unsur, banyak teman-teman penjual yang lain yang juga sedang dalam kondisi tidak payu dagangannya, ya harap maklum dulu karena salah satu yang memicu kerumunan, memicu perayaan itu adalah kembang api. Ya memang dulu aturannya kembang api itu izin adalah ketika ukuran tertentu, tetapi karena ini situasi seperti itu ya Pak Kapolda sudah menyampaikan untuk dilakukan razia, diamankan dulu. Saya kira itu bisa diamankan, kemudian nanti setelah tahun baru bisa dikembalikan lagi kepada pedagang. Karena ya memang menjual saja sepertinya juga tidak melanggar aturan, karena tidak ada aturan yang bahwa menjual kembang api itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu kan menyalakan gitu. Yang menyalakan, sementara ini di maklumat Kapolri itu jadi silakan beli tapi jangan dibakar gitu. Kalau mau ngelarisi perdagangannya ya beli apa, nanti bakarnya setelah tahun baru. Mungkin bukan malam-malam tapi setelah tahun baru aja bakarnya, siang hari aja gitu. Tetapi yang menjadi perhatian kita juga jangan hanya wilayah kota, karena wilayah-wilayah tempat wisata itu juga mesti menjadi perhatian. Alhamdulillah hari ini diinisiasi oleh Pak Noviar sudah keluar surat dari Pak Sekda untuk tempat wisata ditutup pada jam 18. Tetapi juga itu secara pengelolaan mungkin bisa saja pukul 18 tutup, tetapi bisa saja orang-orang yang awalnya mau masuk ke Malioboro atau pengunjung atau wisatawan yang sudah terlanjur masuk Jogja, ternyata harus menghabiskan malam tahun baru di kamar hotel, mungkin dia akan merasa sakit hati. Mungkin dia akan keluyuran entah ke pantai, entah ke gunung, entah kemana. Nah ini adalah saya kira kebesaran hati, kerelaan, keikhlasan para pengelola wisata untuk betul-betul syukur-syukur kearifan lokal, tetangga kiri kanannya atau masyarakat di sekitar tempat wisata bisa berkolaborasi dengan pengelola wisata. Sekarang banyak wisata-wisata yang dikelola oleh desa, nah itu ya harus betul-betul, ayo tutup aja lah, nggak usah di lorong jalan masuk mau Parangtritis itu banyak sekali tempatnya, lewat mana saja bisa. Ketika itu tidak dijaga oleh warga masyarakat, ya repot. Itu. Kemudian saya kira juga kita sebagai orang Jogja, saya kira juga warga Jogja malam tahun baru sudahlah di rumah saja. Biar saya, Pak Noviar, TNI itu yang keluar saja untuk memastikan bahwa kerumunan tidak terjadi, keramaian tidak terjadi. Saya kira bukan hanya Jogja, dunia pun juga tidak akan merayakan pergantian tahun baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan di malam tahun baru dan seterusnya ini bisa kondusif, tidak terjadi kerumunan. Sekali lagi saya mengutip dari Dr. Joko tadi, tidak memakai masker aja masih memungkinkan untuk tertular, apalagi tidak memakai masker.
Tapi karena saya bicara nggak pakai masker, kayak gini masker. Ya, terima kasih